mengakui itu Pak. Misalkan ya, misalkan. Bukan itu, harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Dan saya akan mundur jadi pengacara. Saya berkali-kali bilang. Kabar yang sangat menggemparkan publik dan ini sangat mengejutkan karena sebelumnya belum pernah terucap dari pernyataan pengacara Jokowi lainnya. Pengacara yang satu ini mengatakan Pak Jokowi harus bertanggung jawab dan secara tegas mengatakan akan berhenti menjadi pengacara Jokowi, akan mundur jika terbukti ijazah Pak Jokowi palsu. Dan apakah ucapan dari pengacara Pak Jokowi ini akan menjadi sebuah doa dan akan menjadi sebuah kenyataan? Sedangkan jika kita melihat dari sisi lain, dari kubu Roy Suryo menemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan. Salah satunya legalisir ijazah Jokowi tidak ada tanggal. Dan ada hal yang mengejutkan. Temuan baru legalisir ijazah Jokowi ternyata warnanya berbeda-beda. Memang mengakui itu Pak. Misalkan ya, misalkan. Bukan itu, harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Dan saya akan mundur jadi pengacara. Saya berkali-kali bilang. Di 2 TV saya bilang. Kalau itu palsu saya mundur. Ya. Semakin saya ikuti, semakin saya pelajari, kok saya semakin yakin kok. Nah, dalam hal ini, hipotesisku menyebutkan ijazah itu tidak ada dari kacamata pejabat badan publik. Ya. Karena belum ada satupun lembaga negara yang keterkaitan dengan pemilu seperti KPU, baik KPUD Solo, KPU DKI, KPU RI yang pernah menyaksikan ijazah ini. Dan karena di awal disembunyikan itu di sini ada disebut tanggal, ternyata setelah dibukakan memang nggak ada tanggalnya. Oke. Dari 3 ini, itu legalisirnya berbeda warna. 2014 dan 2012 itu sama-sama warna merah. Sesuatu yang dalam pemahaman kita semua bahwa warna merah tidak boleh digunakan dalam dokumen persyaratan formal resmi. Yang satunya adalah 2019 warna biru. KPU harusnya bertanggung jawab ini, terutama menjawab kenapa ya salinan ijazah Joko Widodo yang dipakai khususnya untuk pencalonan presiden tahun 2014 dan 2019 itu tanpa tanggal dan itu diterima oleh KPU saat itu. Ada tanggal atau tidak perlu ada tanggal karena bisa saja legalisir dilakukan terlambat. Jadi begini, ada undang-undang administrasi pemerintah. Oke. Pasal 73 menyebut bahwa setiap legis ini harus ada tanggalnya. Oke. Itu bisa dicek. Itu tahun? Tahun 2014. Oke. Sedangkan ini dua spesimen kan tahun 2014 dan 2019. Maka ini harus ada sebenarnya. Tanpa adanya tanggal di legalisir ijazah Jokowi, Bonatua Silalahi mengatakan hal ini tentunya melanggar undang-undang yang sudah ditentukan pada tahun 2014. Penjelasan yang terang benderang dari Bonatua Silalahi ini membuat termul kelabakan. Silakan Bang, jelaskan lagi. Jadi yang menariknya ini, karena di awal disembunyikan itu di sini ada disebut tanggal, ya kan? Lantas aku berasumsi ada tanggalnya. Makanya di sidang KIP ini item nomor 5. Aku bilang tolong bukakan tanggal. Ternyata setelah dibukakan memang nggak ada tanggalnya. Dan ini yang lagi rame di medsos sekarang karena publik, medsos langsung berdiskursus publik ya. Interupsi Bang Bona. Seperti itu. Oke, itu baru beberapa poin ya. Iya. Oke, saya persilakan Bang Regan, silakan Bang. Ini dengan unggahan saudara Sandi sendiri sama persis nggak Bang Bona? Pada awalnya, Iya. waktu ini juga dikasih ya ini Bang, dikasih yang begini, aku sudah bilang ini mirip. Mirip ya. Begitu dibuka jadi sangat mirip. Jadi sangat mirip. Iya benar, sangat mirip. Kenapa waktu ini kan waktu itu kita masih ragu bisa aja ini berbeda tanda tangannya kan? Iya. Nah begitu dibuka ternyata tanda tangan sama semua nih. Makanya aku berani bilang tanda tangan itu identik. Identik. Iya, tanda tangan ini dari spesimen yang punya Den Sandi, tanda tangannya sama persis. Nah, dengan yang dilapor di Mabes Polri yang waktu itu dilakukan ditunjukkan ke waktu walaupun kopian ya. Waktu di Mabes Polri pembanding itu sama nggak Bang Bona? Aku nggak tahu, aku nggak tahu barangnya. Oke. Tentunya hal ini tidak kalah menariknya. Pernyataan dari tim Bon Jovi atau tim bongkar ijazah Jokowi. Legalisir ijazah Jokowi warnanya berbeda-beda. Kok bisa terjadi hal seperti ini? Ataukah sebenarnya warna yang berbeda-beda tersebut adalah merupakan hal yang biasa? Lalu bagaimana menurut penilaian kalian setelah menonton video ini? Salinan fotokopi yang digunakan Jokowi mendaftar sudah dilegalisir, mendaftar saat maju sebagai calon gubernur di Jakarta 2012. Lalu kemudian yang satu adalah mendaftar calon presiden di tahun 2014 dan tahun 2019 jadi 3. Nah, dari 3 ini itu legalisirnya berbeda warna. 2014 dan 2012 itu sama-sama warna merah. Sesuatu yang dalam pemahaman kita semua bahwa warna merah tidak boleh digunakan dalam dokumen persyaratan formal resmi.
Gitu. Yang ada biasanya surat cinta, tinta merah. Itu dulu gitu ya. Nah, itu yang satunya adalah 2019 warna biru gitu. Jadi itu saya sini. Jadi ada 3 kita sudah peroleh dokumen itu. Sampai kemudian ada yang lain-lain tidak dimiliki gitu ya. Itu yang ketiga, simpulannya juga teman-teman adalah di dokumen legalisir itu baik yang 2012, 2014, 2019 tidak ada waktu, tanggal, hari dan tahun di sana. Oke, jadi itu temannya. Nah, apakah itu pelanggaran seperti apa? Nanti kita dengar jawabannya dari UGM. Siapa lagi? Pak. Tentunya, temuan-temuan dari para pejuang pencari kebenaran ini menjadikan sebuah pelajaran bagi kita semuanya. Ya, kami ingin membawa suara ya untuk demokrasi di Indonesia ini. Jangan ada lagi kriminalisasi terhadap mereka-mereka yang menyuarakan kejanggalan-kejanggalan dari dokumen publik, apalagi yang dipakai untuk pencalonan presiden. Justru seharusnya ya KPU harusnya bertanggung jawab ini, terutama menjawab kenapa ya salinan ijazah Joko Widodo yang dipakai khususnya untuk pencalonan presiden tahun 2014 dan 2019 itu tanpa tanggal, dan itu diterima oleh KPU saat itu. Indikasi faktual, tetapi juga harusnya sudah masuk ke autentikasi, gitu loh. Ya, bukan hanya verifikasi faktual, tetapi autentikasi gitu. Tapi inilah yang terjadi sekarang ini, dan kita yang bersuara ya justru dikriminalisasi. Pernyataan dari Resmond Sianipar ini bisa menggambarkan bagaimana seorang intelektual atau para pakar-pakar pun mereka bisa dikriminalisasi. Apalagi masyarakat biasa seperti kita. Bagaimana jika masyarakat biasa seperti kita ingin menyampaikan sebuah aspirasi? Apakah kita juga tidak dengan mudah untuk dikriminalisasi? Dikasih sih ada. Saya nemukan beberapa analisis ya. Bahwa misalnya di tahun 2019 ini ya ini tidak ada namanya tanggal Di hasil legalisirnya. Ini tentunya boleh dibilang diduga melanggar Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, pasal 73. Yang menyebutkan bahwa setiap legalisir itu harus ada salah satunya adalah tanggal. Oke. Nah, ini tidak ada. Di sini tidak ada juga semua, tapi waktu itu kan rezimnya sudah beda. Rezimnya masih tanpa ada aturan. Nah, ini yang sudah ada diatur ya seharusnya dikerjakan. Ya kan? Terus indikasi berikutnya adalah tentang NIP. Nomor induk pegawai ini. Kepegawaian NIP ya, nomor induk pegawai. Dari 8 digit menjadi 18. Oke. Nah, jadi lebih banyak ya? Jadi lebih banyak. Ternyata yang hanya patuh itu baru ini. Yang tahun 2019 ini ada. Itu ada 18 digit. Iya, 18 digit kan. Yang lain itu baru yang lama. Dan mari kita lihat secara lengkap pernyataan dari pengacara Jokowi. Mengatakan bahwa jika terbukti ijazah Jokowi, Bang Rifai, pengacara Jokowi ini siap mundur. Memang mengakui itu, misalkan. Bukan itu, harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Dan saya akan mundur jadi pengacara. Saya berkali-kali bilang. Di 2 TV saya bilang. Kalau itu palsu saya mundur. Ya. Semakin saya ikuti, semakin saya pelajari, kok saya semakin yakin kok ijazah ini clear. Tinggal nanti ya ikuti prosesnya, kita buka semua. Jadi negara hukum, bukan negara seenaknya kan gitu kan. Mas Rifai, kalau misalkan ternyata memang palsu, konsekuensinya memang mengakui itu palsu. Misalkan. Bukan itu, harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Dan saya akan mundur jadi pengacara. Saya berkali-kali bilang. Di 2 TV saya bilang. Kalau itu palsu saya mundur. Ya. Tidak akan mendampingi saya. Tapi mohon maaf, Mbak. Semakin saya ikuti, semakin saya pelajari, kok saya semakin yakin kok ijazah ini clear. Tinggal nanti ya ikuti prosesnya, kita buka semua. Kita kebenaran. Ini yang belum dijawab nih. Biar jadi buat publik juga ya. Nah, ini belum dijawab nih, yang tadi dari saksi Pandera itu. Logis nggak kalau kasus ini selama ini bergulir kalau nggak ada yang bantu? Ibaratnya kendaraan kalau nggak ada bensin nggak bisa jalan. Invisible hand lah, Pak. Itu kan udah logika yang paling sederhana. Menggugat 5 kali, melaporkan 2 kali selama ini. Yang digugat mantan presiden lagi. Gitu ya. Kita aja hari ini aja mau ke belakang aja bayar ke toilet gitu ya. Apalagi bergerak sekian lama dengan hiruk pikuk hari ini yang terjadi, kayaknya terlalu naif lah kalau itu hanya gerakan biasa. Tapi kembali lagi, saya nggak begitu concern. Kalau saya, karena ini negara hukum, sebaiknya semua sengketa diselesaikan secara hukum. Karena ada kepastian. Ya, ada kepastian ujungnya seperti apa nanti putusannya gitu ya.
Dan bagi Pak Jokowi kan sebenarnya melaporkan ini hanya 2 target. 1, biar soal ijazah ini selesai. Tidak berlarut-larut. Sekarang contoh, hari ini oke deh kita RG semua selesai. Tetap kan udah putus kan soal asli palsunya. 5 tahun lagi ada yang mainin lagi, Mbak. Kelompok lain, politik, masuk lagi, pusing lagi kan, Mbak. Bahas lagi ijazah saya juga kayaknya udah nggak mau jadi lagi. Capek gitu kan. Nah, akhirnya kenapa ini diambil tuh biar tuntas. 1. Kedua, beliau juga ingin sebagai orang yang meyakini bahwa dia difitnah, dia ingin dipulihkan. Apalagi ini kan isu sosial media ini kan borders, Mbak. Dikonsumsi masyarakat Australia, China, ya. Apalagi beliau juga aktif di Lagi merambat ke anak. Di beberapa lembaga-lembaga internasional gitu kan. Dia juga ingin dong dipulihkan. Masa nggak boleh dipulihin gitu ya kalau betul ternyata itu asli kan gitu ya. Dan ini kan sebenarnya lucu, Mbak. Sebelum ini beliau tuh dituduh ijazah palsunya tuh SD, SMP, SMA yang oleh kelompok Bambang Tri itu yang udah disidangin juga. Jika kita mengamati pernyataan-pernyataan dari kelompok Roy Suryo, termasuk Pak Bonatua Silalahi, tentunya mereka mengungkapkan sebuah fakta ilmiah, mengungkapkan sebuah data yang sebenar-benarnya yang didapatkan dari KPU. Akan tetapi, buat pendukung Jokowi menilai pernyataan-pernyataan Resmond Sianipar, pernyataan-pernyataan Bonatua Silalahi, tentunya mereka akan mengarah dengan hal-hal yang seperti ini. Contohnya, mereka akan bilang seperti ini, bahwa kelompok Roy Suryo ini adalah kelompok sakit hati. Kelompok Roy Suryo ini, mereka adalah kelompok yang selalu membuat onar atau selalu membuat kegaduhan. Mereka akan berpikir seperti itu. Karena apa yang dikatakan Roy Suryo, apa yang dikatakan oleh beberapa pihak dari Roy Suryo dan kawan-kawan, ini selalu menyerang Pak Jokowi, katanya seperti itu ya. Dan jika kita masyarakat yang tentunya punya nilai intelektual yang tidak terlalu tinggi pun, sependek pengetahuan saya, tentunya mereka ini termasuk Roy Suryo dan kawan-kawan mengatakan hal seperti itu. Resmond Sianipar, Bang Bonatua Silalahi, Dr. Tifa itu mengungkapkan sebuah temuan-temuan atau data-data yang didapatkan dari lembaga, salah satunya ya KPU. Salah satunya yaitu legalisir ijazah Pak Jokowi yang sudah didapatkan oleh Bonatua Silalahi. Ada beberapa lembar salinan ijazah Pak Jokowi yang ada kejanggalan-kejanggalannya memang di situ ya. Dulu yang pernah ditutup-tutupi oleh KPU, bahwa ada beberapa item yang ditutupi oleh KPU itu ternyata setelah digugat di KIP agar hal yang ditutup-tutupi atau beberapa item yang ditutup-tutupi tersebut dibuka untuk publik. Akhirnya mereka berhasil mendapatkan hal tersebut dan mereka memenangkan hal tersebut, dan akhirnya beberapa item yang ditutup-tutupi oleh KPU tersebut akhirnya dibuka. Terang benderang di situ kita melihat bahwa ada beberapa kejanggalan ya. Salah satunya hal yang tentunya tidak boleh kita bantah dan tidak bisa dibantah oleh beberapa kelompok. Tentunya kelompok Pak Jokowi, yaitu dilegalisir ijazah Pak Jokowi. Ternyata tidak ada tanggal yang disematkan tersebut dan tidak ada tahun, tidak ada bulan di situ, tidak ada hari. Pertanyaan masyarakat tentunya timbul, ada apa dengan hal ini? Apakah masyarakat jika mencurigai bahwa memang ada sebuah kejanggalan-kejanggalan mengenai keadaan ijazah Pak Jokowi ini salah? Tentunya tidak salah. Apalagi saat ini beberapa fakta dan data sudah ditemukan dan sudah didapatkan oleh Bonatua Silalahi. Ada perbedaan-perbedaan ya. Di situ ada kejanggalan-kejanggalan. Yang paling mencolok yaitu tentang tanggal tadi yang sudah disebutkan oleh Bonatua Silalahi. Dan Bonatua Silalahi juga mengatakan bahwa hal tersebut sebenarnya melanggar undang-undang ya. Tahun 2014 undang-undang mengatakan bahwa legalisir itu harus ada tanggalnya, itu sudah diterapkan pada tahun tersebut. Kan tapi hal tersebut tidak disematkan, tanggal, tahun, dan bulan, hari pun tidak disematkan. Lalu siapakah yang harus bertanggung jawab atas hal ini? Atau hal tersebut merupakan sebuah kesalahan administrasi, atau memang ini ada dugaan-dugaan pelanggaran pidana di hal tersebut?
tentunya kita menunggu hal ini, karena yang bisa menjawab hal ini tentunya KPU dan UGM juga harus menjawab hal ini. Karena tentunya legalisir atau tanggal tersebut, legalisir ijazah tersebut ada tanggalnya, tentunya harus didapatkan sebuah autentikasi dari UGM, tentunya seperti itu. Dan UGM juga harusnya mengklarifikasi hal ini. Dan KPU, jika memang tidak ada tanggalnya, kenapa KPU bisa menerima salinan ijazah Jokowi tersebut, legalisir yang dibuat mendaftarkan atau mencalonkan diri sebagai presiden?